Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pasal 20. Kita melanjutkan eksposisi dari Injil Yohanes. Ini ada beberapa perikop yang memang kita skip atau kita loncati seperti saudara mungkin juga aware ya. Tapi itu adalah perikop-perikop entah yang kita sudah pernah khotbahkan. Seperti misalnya perikop tentang Maria Magdalena, itu memang belongs to Johannine special material. Maksudnya cuma ada di dalam Injil Yohanes gitu, di dalam bagian ini. Tapi kita sudah pernah bahas, yaitu di khotbah yang judulnya Nolime Tangere, ya. Nolime Tangere. Lalu terus kemudian bagian-bagian yang lain yang kita lompati itu adalah ada paralelnya di dalam Injil Sinoptik. Jadi ada paralel dalam Injil Sinoptik, kita nggak mengkhotbahkan lagi. Jadi kita hari ini merenungkan masih narasi kebangkitan, yaitu Yohanes pasal 20, kita membaca dari ayat ke-24 sampai dengan yang ke-29. Mari kita membaca beberapa ayat ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta belas kasihan dan anugerah Tuhan, supaya kita bisa mengerti pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami satu hari perhentian, di mana kami boleh datang kepada Tuhan, entah kami yang datang ke dalam rumah-Mu, mungkin juga untuk kami yang mendengarkan melalui online di rumah. Kami berdoa supaya Engkau memberkati ibadah pada hari ini. Terimalah kehadiran kami. Dan Tuhan sendiri yang juga melayakkan kami ketika kami mau mendengar firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu. Tuhan memberikan kasih karunia Tuhan supaya apa yang dikatakan sungguh-sungguh berasal dari firman Tuhan. Menyatakan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu. Dan kami berdoa supaya firman-Mu dan penyertaan Roh yang Kudus yang bekerja dengan leluasa boleh sekali lagi mendiami kami, boleh mengubahkan kami, menguduskan kami, dan kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati renungan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu-waktu selanjutnya di dalam kuasa Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam perikop ini kita melihat tokoh utamanya ya adalah Thomas ya. Di dalam LAI misalnya itu diberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kadang-kadang ini disebut dengan the doubting Thomas gitu ya, Thomas yang ragu-ragu. Sebetulnya kalau kita membaca di dalam bagian ini bukan cuma sekedar tidak ragu-ragu ya, tapi tidak percaya bahkan dikatakan di sini ya. Tidak percaya diubahkan menjadi percaya. Dan karena itu saya pikir lebih tepat di dalam hal ini ya. Kalau kita merenungkan ini ya, merenungkan bagaimana dari tidak percaya lalu kemudian menjadi percaya. Atau kalau mau lebih lunak ya itu tadi ya, dari ragu-ragu lalu terus kemudian menjadi percaya. Ini menjadi isu sentral yang dibahas, di mana di sini Thomas sebetulnya hanya menjadi model saja gitu. Nah, so di dalam kehidupan kita ya, kita bisa mengalami hal-hal di dalam kehidupan ini yang membuat kita itu jadi lemah kepercayaan kita. Jadi bukan show ourselves, bukan menunjukkan diri kita seperti orang percaya, tapi seperti orang tidak percaya gitu. Dan ternyata waktu kita membaca di dalam Alkitab, narasi kebangkitan itu menginclude cerita seperti ini ya. Orang yang seharusnya menyatakan diri itu percaya, tapi menyatakan diri justru tidak percaya gitu. Kenapa terjadi seperti ini? Nah, ini yang kita akan pelajari ya di dalam perikop ini. Kita waktu membaca di dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-24 ya.
Kita melihat di situ gambaran Thomas itu satu-satunya dari ke-12 murid ya. Dia termasuk daripada ke-12 murid bagaimanapun juga ya. Ini adalah one of the 12 disciples. Dia yang disebut Didimus itu tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ ya. Alkitab nggak mencatat Thomas nggak ada di sana karena apa gitu. Kita nggak tahu karena apa gitu. Bisa macam-macam. Soalnya tafsirannya mungkin juga bisa positif, bisa negatif gitu. Kita bisa tafsir negatif tentu saja bisa saja gitu dalam arti ya kenapa sih nggak ada di sana, orang murid-murid semua ngumpul, ini memang orang muridnya agak aneh kali ya, agak nyentrik, sukanya sendirian, introvert kali ya, atau apa gitu. Boleh saja ditafsir ke sana gitu ya, meskipun ya again Alkitab nggak memberikan deskripsi apa-apa ya, tapi mungkin juga bisa ditafsir juga justru positif gitu kan, dalam keadaan seperti ini murid-murid berkumpul dalam keadaan ketakutan gitu. Tapi Thomas nggak bersama dengan mereka, berarti di somewhere else. Ini satu-satunya murid, ini Thomas ini yang rada nekat gitu ya, di dalam keadaan seperti ini dia nggak takut deh. Dan ini mengingatkan kita kepada cerita ya, entah itu satu perkataan yang jujur, entah itu satu perkataan profetik atau perkataan yang mungkin rada sinis, pesimis dan sebagainya. Kita ingat cerita waktu Yesus ya akan kembali lagi ke tempat di mana dia ditolak di situ. Thomas mengatakan kalimat ya, saudara ingat, ya marilah kita datang kembali kepada ini, datang bersama dengan Yesus ke tempat itu. Mari kita mati bersama dengan dia. Mari kita mati bersama dengan dia. Itu kalimatnya Thomas itu. Jadi ini adalah murid yang berani mati atau apa ya sebetulnya gitu. Kok nggak ada bersama dengan mereka gitu. Sementara semua murid-murid sedang berkumpul di sana, tapi Thomas tidak berada bersama-sama mereka. Tetapi kayaknya yang mau ditonjolkan oleh Alkitab juga bukan bagian itu sih. Bukan bagiannya sedang mau disampaikan kepada jemaat di dalam bagian ini, kepada Joining Community dan juga kepada saudara dan saya. Bukan mengapa sih sebetulnya Thomas ini nggak bersama-sama dengan mereka. Cukup dengan kita mengatakan bahwa ya memang murid-murid itu nggak selalu bersama-sama ya, nggak selalu bersama-sama. Seperti sekarang kita juga nggak selalu bersama-sama kan, saya ada di tempat lain, saudara ada di gedung gereja, ada juga yang mengikuti di ini melalui online streaming. Kita nggak selalu bersama-sama memang. Dan sepertinya ketidakbersama-samaan ini bisa menyebabkan gambaran seperti yang kita lihat di dalam diri Thomas ini ya. Perasaan exclusion itu ya. Ini kompleks ya kalau kita membaca. Apalagi waktu murid-murid yang bersama-sama itu mengatakan kalimat kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Kami. Di dalam pengertian kami ini berarti ya implisit ya, enggak termasuk kamu itu. Sayang sekali ya. Kami melihat Tuhan, kamu tidak kan. Nggak salah ya kalimat ini ya. Ini kan kalimat yang spontan, kalimat yang jujur juga, satu kalimat kesaksian juga, kami melihat Tuhan. Tetapi Thomas nggak bisa mengatakan kalimat ini karena dia tidak bersama-sama mereka. Ini bisa menimbulkan satu gejolak jiwa di dalam hal ini ya, bisa macam-macam ya orang kalau nggak bersama-sama gitu. Coba saja di dalam kehidupan ini sehari-hari gitu, misalnya orang makan bareng gitu, misalnya makan bareng terus kemudian ketemu sama teman yang lain ya, yang sebetulnya juga satu kelompok katakanlah ya, ini sahabat juga, terus kemudian kami barusan makan makanan itu gitu ya. Wah, gimana saya nggak ikut nih? Kok nggak ngajak saya gitu? Kok saya nggak diajak? Kok saya nggak ini ya? Iya, makanannya enak. Kami makan ini udah dijelasin lagi gitu ya. Kami telah melihat Tuhan gitu. Kami telah traveling ya, waktu itu di sana, ini foto-fotonya gitu. Ini kami traveling, kami lihat ini loh, dia sendiri nggak ikut gitu. Yang diajak omong nggak ikut. Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ada problem ya, kita melihat di sini ada problem waktu orang itu nggak join the community, itu bisa menciptakan problem di dalam hal ini. Sekali lagi ya, kesendirian seperti ini ya, terexclude ya, dan ini seperti sesuatu yang memang bisa menimbulkan problem di dalam hal ini, seperti yang terjadi dalam diri Thomas. Jadi Thomas nggak bilang kalimat seperti, kita nggak bisa lompat kepada kalimat di bawah kan, misalnya dengan mengatakan, ya saya memang nggak lihat sih, tapi saya tetap percaya juga gitu. Oh bukan, nggak simpel itu ya.
Itu memang kalimat yang akan dikatakan oleh Yesus Kristus kan ya. Nanti itu saya antisipasi sedikit gitu. Tapi orang nggak join community itu bisa menyebabkan banyak problem, saya termasuk di dalam problem iman dan problem kepercayaan. Makanya saya sekali lagi, saudara jangan sembarangan ini ya, tidak join community. Kalau saudara merasa biasa dengan ini, saya juga bicara kepada diri sendiri, saudara sama. Gitu. Saya nggak bersama dengan saudara, ini nggak bisa begini terus. Tapi saya di tempat lain pun saya juga mesti cari komunitas orang percaya yang di tempat saya ada. Tapi orang yang terus kemudian nggak join community ya, sementara yang lain terus kemudian melihat Tuhan, ya dia bisa nggak melihat di dalam hal ini. Lalu kalau nggak melihat bagaimana? Ya ini dia bisa menuntut seperti ini ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Aku tidak akan percaya. Seorang murid deh, tapi mengatakan kalimat, aku tidak akan percaya. Problemnya ada di mana sih, saya? Karena dia tidak melihat Tuhan. Karena dia tidak bersama-sama dengan komunitas yang melihat Tuhan. Nah, sudah kita pernah merenungkan ini ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita berada dalam satu komunitas, ya, terus kemudian kita tadi ya bersama-sama, lalu terus kemudian ya orang-orang lain di sekitar kita itu mulai bertumbuh, ya, mereka melayani, ya, dipakai Tuhan dan sebagainya. Terus pelan-pelan kita ketinggalan. Wah, ini bisa kompleks ya, bisa kompleks sih. Kita bisa mulai insecure, iri hati, nggak seneng, dan sebagainya. Karena kita merasa, loh dulu kita bareng-bareng, sekarang kok udah ditinggal seperti ini gitu. Padahal persoalan mungkin terjadi pada kita sendiri. Kita nggak bersama-sama dengan mereka. Kita tidak bertumbuh bersama-sama dengan mereka. Kita nggak melihat Tuhan juga bersama dengan mereka. Padahal harusnya kita ada di sana gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Kenapa ini apa nggak bersama dengan mereka? Again, kita tadi mengatakan Alkitab memang nggak tertarik menyelidiki ini. Juga nggak ada artinya juga kita berspekulasi ke arah sana. Karena yang mau ditekankan di dalam Alkitab bukan itu juga gitu. Bukan kok bisa ya Thomas itu nggak bersama-sama dengan mereka. Persoalannya apa sebetulnya dia tidak bersama dengan mereka? Bukan itu. Tapi fakta bahwa memang bisa nggak bersama-sama dengan murid yang lain. Itu satu fakta. Seperti dalam kehidupan saudara dan saya juga bisa menjadi fakta di dalam hal ini ya. Kalau kita nggak selalu bersama-sama. Nah, bersama-sama ya. Kemudian ada yang melihat Tuhan, kami melihat Tuhan. Thomas excluded di dalam bagian ini. Lalu dikatakan kalimat itu. Saudara kita ini ya, hopefully saudara masih masih ingat ya, kita membaca di dalam Yohanes itu kan sangat dipengaruhi oleh perjanjian lama, termasuk tradisi daripada ini ya, kitab Exodus. Ya, melihat itu bukan cuma sekedar melihat di dalam pengertian fisik ya. Memang melihat fisik termasuk di dalamnya, tapi melihat ini dalam pengertian ini ya. Melihat itu maksudnya percaya gitu, maksudnya melihat dengan mata rohani. Kami melihat Tuhan, ya. Melihat kemuliaan Tuhan, Exodus itu ya. Melihat itu bukan cuma sekedar melihat dengan mata fisik, mata jasmani, tapi melihat secara rohani ya. Kami telah melihat Tuhan. Maksudnya apa, saya? Maksudnya adalah kami percaya ini kepada Tuhan ya. Kami melihat dengan mata iman, bukan cuma melihat secara dunia kelihatan ya. Tetapi Thomas ya, sayang tidak berbagian di dalam narasi tersebut. Kami melihat Tuhan yang bangkit itu, dia nggak melihat. Terus kemudian dia bicara apa? Dia bicara bekas paku, tangan, bekas paku di lambungnya. Kita bisa juga tafsir positif bagian ini ya. Kita pernah menjelaskan juga di dalam tafsiran yang positif. Saja misalnya, ya ini paling nggak Thomas insist harus ada kontinuitas ya. Antara pre-Easter Jesus dengan post-Easter Jesus. Harus ada kontinuitas. Ya. Kita juga bisa tafsir dalam bagian lain. Ini teologia krucis. Ya. Dia bagaimanapun mau melihat Yesus yang bangkit sebagai Yesus yang juga tersalib ya tadinya. Makanya dia bilang tentang bekas paku pada tangannya. Bekas paku pada lubang pada lambungnya ya. Di dalam hal ini kita bisa merenungkan secara indah gitu maksudnya. Yesus yang bangkit indeed memang bukan Yesus yang berbeda dengan Yesus yang tersalib. Ini ada kontinuitas ya. Tapi kalau kita melihat di dalam profil Injil Yohanes ya, kita teringat kepada ini ya teologi tanda yang kita sudah pernah bahas ya. Semeia, teologi tanda. Teologi tanda ini kompleks ya di dalam Yohanes. Kita sudah sering mengkhotbahkan bagian ini ya. Melalui tanda itu orang jadi percaya siapa itu Yesus ya. Jadi tanda semeia itu bisa diterjemahkan tanda, bisa diterjemahkan mujizat ya. Misalnya Yesus
melipat gandakan roti, lalu kemudian itu tandanya ya. Terus kemudian ditunjuk oleh tanda itu adalah Yesus sebagai roti hidup. Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, itu tandanya, mujizatnya. Yang mau ditunjuk adalah bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, ini teologi tanda ya di dalam Injil Yohanes. Tetapi waktu kita membaca ya, ini bicara tentang teologi tanda, ini ambigu ya. Termasuk juga perikop ini pun kita bisa kaitkan dengan teologi tanda sebetulnya. Meskipun tanda di sini dimengerti dalam pengertian yang broader sense ya. Bukan dalam pengertian yang narrow sense, yaitu dalam arti mujizat, tapi tanda, sesuatu yang dilihat. Nah, kalau sudah membaca di dalam 4 ayat 48 misalnya ya, di situ Yesus menegur gitu. Saya baca ya ayat ini ya. Jika kamu tidak melihat 4 ayat 48, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini seperti antisipasi daripada perikop Thomas ya. Kamu kalau nggak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jelas di sini tanda ya, ini dievaluasi secara negatif. Padahal tanda ini kan dikerjakan oleh Yesus sendiri ya. Tanda ini bukan tanda yang palsu loh, bukan. Ini tanda yang dihadirkan oleh Yesus sendiri. Tapi dia di sini sedang merelativisasi tanda, saudara perhatikan ya. Sudah di dalam Yohanes pasal 4. Tapi di sini Thomas masih insist tanda ya. Padahal Yesus sudah mengatakan kalimat itu. Kamu kalau nggak lihat tanda ya, soalnya Yesus kalau nggak ada tanda aja ya, kalau nggak lihat mujizat ya, kalau nggak ada tandanya aja, kamu nggak bisa percaya. Gitu. Itu sudah dikhotbahkan sebetulnya. Gitu. Tetapi namanya manusia lemah ya, manusia lemah ya masih juga perlu tanda di dalam hal ini. Maka Thomas mengatakan kalimat itu. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, Yesus sudah kasih tahu, kamu kalau nggak lihat tanda, nggak mau percaya. Dan Thomas di sini seperti kayak mengafirmasi, memang saya kalau nggak melihat tanda, saya nggak bisa percaya gitu. Wah, ini sulit ya, murid seperti ini ya. Kan cukup hanya dengan khotbah gitu ya. Tapi kita melihat di dalam bagian ini ya, di dalam perenungannya, berapa dalam cinta kasih dan pengertian daripada Kristus itu kepada orang-orang yang sulit percaya seperti Thomas, seperti saudara dan saya, yang seringkali minta tanda di dalam hal ini. Kalau kita nggak melihat ini saja ya, kita sulit percaya, saya mesti melihat tanda. Dan ini berlangsung 8 hari kemudian, ya, 8 hari kemudian. 8 hari itu menurut hitungan hari daripada ini ya, orang Yahudi, itu, jadi kalau sekarang ini hari Minggu, ya, minggu berikutnya itu namanya 8 hari kemudian, bukan 7 hari kemudian. Jadi kalau dari Minggu terus Senin itu bukan 1 hari kemudian, namanya 2 hari karena minggunya harus dihitung juga. Jadi Minggu dan Senin, ya. Kalau kita kan bilangnya itu 1 hari kemudian gitu kan. Senin kan berarti 1 hari setelah Minggu begitu kan ya. Tapi kalau menurut hitungan orang Yahudi itu namanya 2 hari kemudian. Karena minggunya sendiri mesti dihitung 1, lalu Seninnya 2. Demikian waktu 8 hari kemudian. Di dalam hitungan orang Yahudi, ini maksudnya hari Minggu, hari Minggu. Perhaps satu subtle allusion ya di dalam hal ini ya. Ini bicara dikaitkan dengan kalender gereja. Ini adalah tentang worship seperti sekarang ya. Jadi ini pas sekali ya. Memang selalu pas ya, karena kecuali kita membahas bagian perikop di dalam PA ya. Ya, ini kan khotbah Minggu, ya ini kan ibadah Minggu. Jadi kita merenungkan ini juga pada hari Minggu juga. 8 hari kemudian, maksudnya setelah ini ya Pak, setelah 1 minggu sebelumnya gitu. Jadi ini bicara tentang hari Minggu di mana orang beribadah. Kenapa saya di sini ditaruh dalam ini ya, ditaruh di dalam apa hari ibadah gitu ya, dalam bagian ini gitu. Karena ada kaitan ya, karena ada kaitan antara pengakuan Thomas yang penting ini ya dengan sikap orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu percaya. Sederhana ya, dan mengaku. Orang yang beribadah itu dia percaya bukan tidak percaya dan mengaku. Ya Tuhanku dan Allahku ini ya, di dalam ayat yang ke-28. Jadi direnungkan di dalam ini ya, di dalam hari Minggu ketika orang beribadah, ini adalah perikop yang memang sangat pas ya. Sekali lagi challenge, menantang saudara dan saya juga untuk melihat diri kita ya, yang bergumul juga di dalam kehidupan kita dengan kesulitan untuk percaya ya.
dengan insistence untuk harus melihat tanda baru saya mau percaya ya. Karena dalam saat-saat seperti ini sulit kalau saya nggak melihat dengan jelas ya, nggak ada tanda, saya sulit percaya. Lalu terus kemudian 8 hari kemudian itu ya, kita membaca Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka ya. Sekarang Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini satu gambaran sederhana ya, saya Thomas bersama-sama dengan mereka, tapi bukan keterangan yang tidak penting ya. Berbagian di dalam komunitas ya, join the community itu sekali lagi saya untuk kesekian kalinya ya. Saudara jangan ignore gitu. Saudara jangan underestimate. Saudara jangan anggap hal ini nggak apa-apa lah, join nggak join juga nggak apa-apa. Online kayak gini juga oke juga. Ada presence of God juga. Mau di rumah Tuhan nggak di rumah Tuhan ya nggak apa-apa. Di rumah saya juga oke juga gitu ya. Hati-hati, saya hati-hati. Saudara gumulkan lagi. Saya bukan sedang judgmental. Saya mendorong saudara. Saya juga nggak bisa datang loh sekarang. Saya juga nggak bisa datang. Saya sendiri juga bergumul. Saya di dalam posisi saudara yang nggak ada di gedung gereja sekarang. Gitu. Kita sama-sama bergumul dalam hal ini. Tapi kita nggak bisa nggak join community itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu bukan kekristenan. Sudah melihat di dalam bagian ini ya. Thomas bersama-sama dengan mereka. Perhaps bukan kebetulan juga saya waktu di sini imannya diteguhkan ya. Itu sembari Thomas bersama-sama dengan murid-murid yang lain yang melihat Tuhan. Yang sudah melihat Tuhan, tapi dia belum ya. Dia belum ya karena dia tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi sekarang dia bersama-sama dengan mereka dan mereka sudah melihat Tuhan. Tapi terus kemudian di sini yang kita membaca gambaran yang paling indah adalah waktu Yesus datang, dia berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu dia berkata, damai sejahtera bagi kamu ya. Damai sejahtera bagi kamu. Bagi semua ya. Kemudian dia langsung berfokus pada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kita melihat kesabaran Tuhan Yesus ya di dalam bagian ini. Dia nggak menyalahkan Thomas. Kenapa nggak ada waktu kemarin gitu ya? Peristiwa penting seperti itu kok kamu nggak ada? Gimana sih jadi murid gitu? Kenapa kok nggak bersama-sama dengan mereka? You miss ya. Kamu sudah gagal untuk berbagian di dalam penyataan waktu itu dan nggak ada lagi ulangan itu. Kamu pun bisa kita tambahin dengan bahasa yang mungkin agak akrab dengan kita. Kamu juga nggak tahu bagaimana caranya menyesal gitu misalnya ya, sekalian gitu misalnya. Tapi bukan itu ya yang dikatakan oleh Yesus. Tidak. Yesus nggak bicara ungkit-ungkit itu ya. Tapi bukan berarti Yesus nggak mengetahui pada saat yang sudah lalu itu. Nah ini ya, ini yang indah ada di sini. Ini si Carson saya mengatakan satu kalimat yang saya boleh kutip ya dalam hal ini ya. By taking up Thomas' challenge in this way, Jesus simultaneously proves that he hears his disciples even when he is not physically present. He hears his disciples even when he is not physically present. Tuhan kita itu tahu gejolak yang terjadi di dalam perasaan jiwa kita dan sebagainya. Doubtnya kita, keraguan-raguannya kita, ketidakpercayaan kita, kesulitan kita untuk percaya. Bahkan mungkin juga feeling excluded itu ya daripada community. Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan juga mendengar waktu kita minta tanda seperti Thomas itu ya. Tuhan mendengar. Dan ajaib biasanya di dalam bagian ini ya. Tuhan mengabulkan itu, permintaan daripada Thomas itu. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini saya di dalam kalimat bahasa aslinya gitu. Bisa diterjemahkan menjadi stop being unbelieving ya. Jangan kamu tidak percaya. Stop being unbelieving, but show yourself a believer. Show yourself a believer. Ini nyatakanlah dirimu ya, tunjukkanlah dari dirimu itu sebagai seorang percaya. Nah, itu secara grammarnya mirip sekali seperti yang ada di dalam Yohanes 15 ya. Yohanes 15 itu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yaitu bagaimana? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya, dengan berbuah banyak, kamu menyatakan dirimu, you show yourself, itu sebagai murid-murid Tuhan. Nah, sekarang ini di dalam pasal ke-20 itu menggunakan grammar yang sama di dalam hal ini ya. Show yourself a believer, ya. Nyatakan dirimu, tunjukkan dirimu itu sebagai orang percaya. Jangan seperti orang yang tidak percaya. Ya, ini di dalam saat seperti ini sekali lagi ya, Saudara. Kita ini seperti orang yang nggak percaya atau seperti orang yang percaya? Kita ini seperti orang yang mengenal Tuhan atau seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Kita seperti orang yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit ya, dan dia menjadi raja berkuasa atas alam semesta ini, atau kita seperti nggak percaya itu? Fakta itu, yang mana saudara dalam hal ini? Yesus akan mengatakan kalimat yang sama. Stop being unbelieving, ya. Jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Show yourself a believer. Nah, saudara, di dalam bagian ini, waktu kita membaca, memang kita membaca di dalam bagian ini, kita nggak tahu ya, setelah Yesus mengatakan kalimat ini, apakah Thomas betul-betul cucukkan jarinya, terus betul-betul dimasukkan ke dalam lambung, gitu ya, ngecek-ngecek secara empirical, dan sebagainya gitu, karena dia pengaruh empiris, gitu misalnya. Ini bukan tentang empirisisme kali, saya bukan gitu. Alkitab nggak tertarik juga mencatat bagian itu, gitu ya. Yang kita baca di dalam bagian ini adalah Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Alkitab nggak mencatat bahwa Thomas itu mencucukkan jarinya, tangannya ke dalam lambung yang berlubang itu. Tetapi yang dikatakan di sini adalah Thomas percaya, Thomas mengaku. Yesus mengatakan bahwa Thomas melihat dia. Seperti murid-murid yang sebelumnya juga bicara, kami telah melihat Tuhan. Sekarang Thomas ya juga melihat Tuhan. Sekali lagi ya saudara, Thomas melihat Tuhan bukan tanpa joining the community. Thomas melihat Tuhan bukan tanpa Yesus yang mendengar ya, insistence daripada Thomas untuk melihat tanda itu ya. Tapi Tuhan juga mengakomodasi kebutuhan ini ya. Thomas yang lemah, yang sulit percaya, bahkan yang tidak percaya, yang menyatakan diri seperti orang nggak percaya ya di dalam hal ini. Aku tidak akan percaya kecuali itu. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan iman di dalam hal ini ya. Tuhan Yesus mengundang Thomas, mengaruniakan iman dan kepercayaan itu dengan penyataan yang sangat personal. Saya tertarik saya waktu balik lagi ke ayat yang atas tadi ya. Setelah Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu ya, langsung dia bicara kepada Thomas. Kita ingat seperti ayat yang mengatakan ya, ini ada domba yang tersesat ya. Kalau ada 100 domba ya, satu tersesat ya. Tuhan gembala yang baik itu akan meninggalkan yang 99 itu dan mengejar satu yang sesat itu. Tuhan kita ya, di dalam bagian ini kita melihat dia langsung bicara kepada Thomas. Dia nggak terus kemudian ngomong dulu gitu ya dengan murid-murid yang sudah percaya melihat sambil menimbulkan guilty feeling-nya Thomas gitu misalnya. Ini permainan psikologi tingkat tinggi gitu ya. Yesus ngomong-ngomong dulu Petrus, Yohanes gimana supaya Thomas berasa makin sakit dan makin gitu ya. Kenapa waktu itu gua nggak ada, nyesel. Nggak ada waktu itu, nggak join the community, akhirnya gini lah dicuekin Yesus sekarang misalnya gitu ya. Itu bukan di dalam dunia manusia mungkin seperti itu ya, ada permainan psikologi seperti ini. Tapi Yesus bukan itu ya. Yesus itu adalah gembala yang baik, mencari satu yang hilang itu. Yang 99 ini sudah melihat Tuhan, ya, sudah percaya, imannya kuat. Boleh ditinggalkan tanda kutip ya untuk sementara dalam hal ini. Yesus berbicara kepada Thomas yang tidak percaya itu. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Very personal ya. Very personal dikatakan kepada Thomas, hanya untuk Thomas.
Ini Yesus nggak bicara secara universal. Hai saudara-saudara, hai semua yang lain, bukan hanya murid-muridku di sini, tapi juga seluruh Johannine community, ya, dan semua orang yang baca perikop ini, gitu misalnya ya, yang akan baca tulisannya Yohanes, lihatlah bahwa Yesus bicara hanya kepada Thomas, ini kalimat ini. Very personal, ya, sangat personal. Custom made ya di dalam hal ini ya, kalau mau pakai istilah itu. Gitu. Dan imannya Thomas ya Tuhanku dan Allahku ya. Dijawab juga dengan sangat personal. Ya Tuhanku dan Allahku. Sebelum Thomas menjawab dengan tanggapan yang very personal ini ya, Yesus terlebih dahulu menghampiri Thomas dengan sangat personal. Ya. Ini sekali lagi mengingatkan kita pada ayat ya, Tuhan itu sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, mengenal kita ya. Nama kita ya, satu demi satu itu dikenalnya. Tuhan bukan cuma mengenal kita secara komunitas, secara borongan, secara keseluruhan. Ya Tuhan bisa melihat kita secara keseluruhan pasti gitu. Tapi kita juga dilihat oleh Tuhan pribadi lepas pribadi ya. Per pribadi itu Tuhan mengetahui keadaan kerohanian kita. Tuhan mengetahui keadaan kerohanian saudara dan saya secara personal. Dan Tuhan juga menghampiri kita secara personal. Apakah saudara menanggapi, merespons panggilan Tuhan ini juga secara personal? Ya Tuhanku dan Allahku. Jangan ditafsir negatif ya, seperti kayak soal jadi cuma Tuhannya Thomas dan Allahnya Thomas gitu misalnya. Jadi dia bukan Tuhan alam semesta begitu. Jangan ditafsir ke sana, jangan ada gunanya gitu. Jadi dia objectively bukan Tuhan, cuma subjectively dia adalah Tuhan. Jangan ditafsir ke sana, bukan itu poinnya. Ini bukan bicara objektif against subjektif, itu misalnya universal versus particular gitu. Bukan itu saya maksudnya. Tapi bagaimana Yesus yang menghampiri Thomas yang tidak percaya, yang sulit percaya itu secara personal. Demikian juga Thomas menjawab, ya, dia mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Beautiful ya statement ini, one of the most beautiful confessional statement ya di sepanjang New Testament, di dalam Perjanjian Baru. Lahir dari mana sih? Lahir daripada narasi cerita seseorang yang nggak mau join the community, yang nggak join the community, sehingga akhirnya miss untuk melihat Tuhan ya. Tapi Tuhan dan anugerahnya itu selalu menang. Dia selalu menang. Dia selalu menang. Kedegilan hati saudara dan saya itu nggak mungkin bisa mengalahkan Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ketidakpercayaan kita, ya, keraguan-raguan kita, ya, keengganan kita untuk percaya itu. Kalau kita betul-betul adalah orang pilihan, itu nggak mungkin bisa mengalahkan kesetiaan Tuhan. Tidak bisa. Bahkan di dalam cerita ini ya, kita seperti ini ya, prinsip yang terjadi di dalam cerita kematian Kristus. Kematian kan sesuatu yang buruk ya. Tapi terus kemudian justru dari kematian itu ada keselamatan. Dan Yesus bangkit. Bukan tanpa cerita narasi kematian kan ya. Demikian juga kita membaca di dalam cerita ini ya. Pengakuan yang sangat indah ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Yang gereja juga bisa mengatakan kalimat yang sama ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini ternyata lahir daripada narasi seseorang yang gak hadir di dalam peristiwa penting Tuhan waktu menampakkan diri. Dia gak ada. Tapi justru ya peristiwa ini dipakai oleh Tuhan mengundang Thomas untuk mewakili seluruh orang percaya mengatakan confessional statement ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Sama seperti Thomas ya, mari kita berhenti tidak percaya. Mari kita berhenti seperti orang yang tidak percaya ya, daripada orang yang percaya. Kita dipenuhi oleh ketakutan, kita dipenuhi oleh keegoisan, kita dipenuhi oleh pikiran yang hanya terarah kepada diri kita sendiri. Sangat self-conscious ya, sangat self-aware. Tapi kurang ada pemahaman tentang Tuhan. Kurang ada pemahaman, pengertian, pengenalan tentang orang lain. Seperti orang tidak percaya intinya. Jangan tidak percaya lagi. Di sini juga dikatakan kepada saudara dan saya, melainkan percayalah. Nyatakanlah dirimu sebagai orang yang percaya.
Jangan orang itu melihat kamu seperti kayak ini, kayaknya bukan orang Kristen sih, model kayak begini, ini kayaknya bukan orang Kristen. Ini bukan orang yang kenal Tuhan kayaknya gitu. Jangan orang akhirnya melihat kesaksian seperti itu, saya. Jangan. Jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nyatakan dirimu sebagai orang yang percaya. Undangan itu juga adalah undangan yang diberikan kepada saudara dan saya. Lalu bersama dengan Thomas, kita seharusnya juga menanggapi ya. Mengaku kalimat ini, kalimat yang diucapkan oleh Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku, Tuhanku dan Allahku. Yang dihampiri secara personal ya, tahu bagaimana juga menjawab secara personal. Perhaps ya, meskipun ini bukan termasuk kepada perikop ini, tapi sedikit agak kontras ya dengan perkataan Petrus yang seperti sangat personal, tapi akhirnya meleset ya. Petrus juga pernah bilang secara personal, meskipun mereka semua meninggalkan engkau, ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kan very personal kan, saya. Tanggapannya sangat personal kan. Mereka semua mereka lari, ketakutan, gak masalah. Saya seorang diri akan tetap setia kepadamu. Ini kan very personal, saya, seperti ini gitu. Tanggapan yang, ya inilah saya, bedanya. Bukan tanggapan sebetulnya gitu. Ini adalah kalimatnya Petrus sendiri gitu. Kalau masih boleh compare dengan Petrus ya, compare Petrus dengan Petrus ya, jangan compare Petrus dengan Thomas ya. Tapi kita compare Petrus dengan Petrus ya. Waktu dia mengatakan engkau adalah yang kudus ya, yang datang dari Allah. Yesus mengatakan itu bukan dari dirimu sendiri. Pengakuan itu adalah dari Bapa ya, menyatakannya kepadamu. Tapi waktu Petrus bilang, sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tetap akan setia kepada. Ini bukan dari Bapa, yang ini dari Petrus sendiri. Yang ini bukan menjawab. Bedanya di mana sih, saya? Bedanya dengan Thomas di sini di mana? Gitu. Sekali lagi ya, kita bukan belajar tentang pribadi Petrus dan pribadi Thomas ya gitu, karena ini adalah cerminan saudara dan saya juga. Tapi bedanya di mana, saya? Bedanya pengakuan Thomas yang personal ini, saya, adalah menjawab, ya, merespons undangan Tuhan yang juga sangat personal bagi Thomas. Tetapi Petrus kalimat itu nggak ada undangan, nggak ada. Itu muncul daripada dirinya sendiri. Itu adalah cerminan ekspresi kekuatannya sendiri. Akhirnya ambruk, akhirnya nggak ada kenyataannya. Akhirnya cuma ngomong tok, rencana tok, ya. Akhirnya selalu hanya di dalam dunia ide. Nah inilah keadaan spiritualitas yang tidak diundang oleh Tuhan. Yang inisiatifnya itu bukan dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Akhirnya itulah yang terjadi. Tetapi kita membaca di sini, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Perhaps memang nggak sepenting kalimat isi pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi saudara jangan mengignore kalimat Thomas menjawab dia. Thomas menjawab, dia replying, ya, dia answering. Berarti ini ada inisiasi yang terlebih dahulu. Thomas dengar. Gereja itu akan diberkati, kalau kita mendengar tarikan Tuhan ini ya. Kalau kita peka ya terhadap apa yang Tuhan itu mau bekerja di dalam saat-saat seperti ini. Apa yang Tuhan mau kita katakan ya, itu gereja diberkati Tuhan. Tapi kalau kita asal ngomong ya, asal bertindak, asal action ya, self-realization dan sebagainya, ya nggak ada pengharapan deh bagi gereja gitu. Karena itu bukan Tuhan yang menggerakkan, tapi kita gerak sendiri kayaknya. Gerak sendiri itu menakutkan. Terakhir ayat ke-29. Saya percaya sudah pasti pernah mendengar tafsiran ini ya. Tapi masih dikaitkan dengan teologi tanda. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini menarik, ini Carson ya, mengutip daripada perkataan ini. Ternyata gambaran seperti ini sudah ada di dalam Yudaisme ya. Jadi Rabbi Simeon ben Lakish, ya, Rabbi Simeon ben Lakish, dia mengatakan kalimat seperti ini, the proselyte is dearer to God than all the Israelites who stood by Mount Sinai. For if all the Israelites had not seen the thunder and the flames and the lightnings and the quaking mountain and the sound of the trumpet, they would not have accepted the law and taken upon themselves the kingdom of God. Yet this man, proselyte itu ya,
has seen none of all these things, yet comes and gives himself to God and takes on himself the yoke of the kingdom of God. Is there any who is clearer than, is there any who is dearer than this man? Jadi di dalam tradisi Yahudi, ada relativisasi seperti ini juga ya ternyata. Di dalam hal ini Yesus sangat mirip ya. Memang dia sendiri juga adalah orang Yahudi ya. Jadi di dalam kepercayaan daripada Yahudi, orang Israel percaya ya, itu ya memang lu lihat thunder sih ya, lu lihat api, lihat lightning, sekilat dan sebagainya di Gunung Sinai, ya wajar lah lu percaya gitu. Kalau lu nggak percaya malu keterlaluan banget ya di dalam hal ini gitu. Tapi proselit ini ya, nggak ada pengalaman itu, tapi tetap bisa percaya. Nah ini gitu, inilah betul-betul iman yang lebih di dalam hal ini ya, itu dearer di dalam hal ini ya. Ada dibicarakan dalam kontras ya, tapi saudara melihat nggak bedanya? Ya kesamaannya kita sudah melihat pasti gitu. Tapi bedanya adalah ini yang beautiful sih. Yang percaya melalui tanda pun juga di-include di dalam bagian ini. Sekali lagi sih, yang percaya melalui tanda juga di-include ya, seperti Thomas. Seperti murid-murid yang lain, mereka melihat Yesus karena engkau telah melihat aku, ya. Maka engkau percaya. Yesus nggak mengatakan, kamu percaya nama cuma karena melihat saya, itu mah nggak sah, gitu misalnya. Kamu harusnya belajar percaya meskipun nggak melihat, gitu misalnya. Yesus nggak mengatakan itu, saya tidak. Yesus nggak mengatakan itu. Yesus menyebut, ya, orang yang tidak melihat namun percaya itu berbahagia. Tetapi, ya, Thomas dan murid-murid yang lain juga adalah yang diberkati Tuhan karena mereka melalui tanda, mereka melihat Yesus dan mereka percaya ya. Mereka di-include di dalam hal ini ya. Saudara perhatikan di sini ya, nggak ada gambaran yang self-righteous gitu daripada orang-orang yang melihat merasa lebih superior daripada yang nggak melihat, atau yang nggak melihat merasa lebih superior daripada yang tidak melihat gitu misalnya ya. Dan di sini sudah melihat di dalam ayat ke-29 kalau membicarakan dalam teologi tanda ya. Kita seringkali mendengarkan seeing is believing, dan indeed Yohanes memang mau mengajar seperti itu ya. Ini bisa melihat itu ya, melihat. Itu bukan cuma melihat secara fisik, secara jasmani saja gitu, tapi percaya maksudnya. Seeing is believing. Ini melihat dengan mata iman maksudnya. Artinya adalah percaya, melihat Tuhan itu maksudnya adalah percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini di-include orang-orang seperti saudara dan saya ya. The Johannine Community termasuk ya. Later generation. Yang nggak ada kemungkinan, yang nggak segenerasi dengan Yesus Kristus waktu dia berinkarnasi. Mereka nggak bisa melihat. Dan Yesus mengatakan, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara perhatikan ya, yang direlativisasi di sini bukan joining the community loh, bukan loh. Yesus nggak bilang, berbahagialah yang meskipun tidak hadir, ya nggak pernah mau join community, yang selalu nggak bersama-sama dengan murid yang lain, tapi percaya, itu ya, individually percaya, ya, di kamarnya masing-masing, tapi nggak pernah mau ke gereja, berbahagialah mereka. Oh tidak, saya tidak gitu. Yesus nggak bilang kalimat itu. Yesus nggak sedang merelativisasi join in the community. Yang direlativisasi Yesus adalah ini loh, orang yang percaya melalui melihat. Nah ini ya yang direlativisasi gitu. Ada orang yang melihat kemudian percaya. Ya mereka berbahagia pasti. Mereka sejaman dengan Yesus, pasti berbahagia. Ya. Meskipun ini bukan jaminan. Yudas sejaman dengan Yesus, tapi nggak ada jaminan juga. Tetapi berbahagialah ya, mereka yang sekalipun tidak sejaman dengan Yesus, dan karena itu nggak bisa melihat secara fisik, ya, namun percaya. Berarti apa saudara? Di dalam ayat yang terakhir ini kita diajarkan, ada saatnya ya, ada saatnya. Tuhan itu mengerti kelemahan kita, ya, kesulitan kita untuk percaya. Kita insist tanda, ya, seperti Thomas. Dan Tuhan mendengar, meskipun Tuhan tidak hadir, Tuhan mendengar ya, untuk meneguhkan iman kita. Ya. Menghampiri Thomas secara personal dengan mengatakan, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ada saat seperti itu, saya. Tapi ada saat juga seperti dalam ayat yang terakhir ini ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Nggak usah melihat tanda. Gitu. Namun mereka percaya. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti kami, di dalam teriakan kami, di dalam keraguan kami, di dalam kesulitan kami untuk percaya, bahkan di dalam sarkastik kami, di dalam sinisme kami. Tuhan melihat semuanya di dalam kepahitan hati kami. Tuhan juga melihat di dalam kekecewaan kami. Tuhan juga melihat di dalam keadaan kami acuh tak acuh. Tuhan pun juga melihat. Dan kami bersyukur karena Engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan yang datang untuk mencari orang yang berdosa, yang mencari domba yang sesat. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menggerakkan kami dengan cinta kasih-Mu ini. Kami boleh menjawab panggilan Tuhan, menjawab undangan Tuhan, dan berkata bersama dengan Thomas, ya Tuhanku, Allahku. Kami berdoa supaya dalam kehidupan kami juga boleh bertumbuh, bukan terus insist tanda-tanda melihat, sehingga kami hanya bisa percaya jika kami melihat tanda. Sementara Tuhan sendiri sudah mengajarkan kepada kami, menyebut orang-orang yang berbahagia, mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tolonglah Tuhan iman kami yang lemah ini, tolong supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, melihat keagungan Tuhan, melihat kesabaran Tuhan, melihat cinta kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak ada habisnya itu. Sehingga kami, hari demi hari, kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun kami juga boleh bersaksi. Kami menjadi orang-orang Kristen yang mengaku. Berkatilah jemaat-Mu juga di dalam saat seperti ini, boleh menjadi saksi Tuhan, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.